Shalom, puji Tuhan. Saya ingin sharingkan hari ini, judul khotbahnya adalah tentang hati nurani ya. Pentingnya hidup dengan hati nurani yang murni, saudaraku. Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Rasul Paulus dia berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha. Ya, Paulus berkata, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudaraku yang Kristus, Paulus ini seorang rasul Tuhan Yesus Kristus yang berhasil dalam hidupnya. Ya, ia senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saudaraku, saya senang membaca saudara ayat ini, ayat-ayat tentang hati nurani, saudaraku yang Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat 12, ya, Paulus pun tulis lagi saudara pada jemaat di Korintus. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Inilah yang kami megahkan, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Bahwa kami hidup di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus perlu tegaskan sama jemaat di Korintus, saudaraku yang kasih Kristus, bahwa hubungan dia dengan jemaat di Korintus adalah didasarkan atau dikuasai, saudara, dimotivasi oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Itu bukan karena kekuatan dia, ini rendah hati banget saudara. Ini rasul yang sangat rendah hati. Dia bilang oleh karena kekuatan kasih karunia. Memang ya saudara, saya mau kasih tahu ini. Kenapa kok saya senang sekali bicara tentang hati nurani yang murni. Ya saudara, karena kita tahu saudara, namanya Kristen, kekristenan ini bukan agama. Bukan soal hukum Taurat yang tentang benar salah. Saudara, Tuhan tuh gak pernah lihat tampilan yang di luar, ya, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Ya saudara, jadi segala sesuatu itu dimulai dari hati. Ketika Tuhan mau cari seorang raja menggantikan Saul, Tuhan perintahkan Samuel. Samuel lihat berdasarkan tampilan luar. Saudaraku, ketika Samuel mau memilih daripada anak Isai yang perawakannya tinggi besar, saudaraku, ya, Eliab. Dia udah jadi tentara, di atas rata-rata, tinggi, tegap, bagus. Tapi Tuhan langsung tegur Samuel, bukan. Ya, memang manusia. Dia bilang, manusia tuh cuma melihat yang di luar. Tapi dia bilang, Tuhan itu lihat hati. Lalu cari siapa? Anak Isai. Rupanya Daud yang terpilih. Tuhan lihat hati Daud, hati yang memang berkenan kepada Tuhan. Di akhir dari pelayanan Rasul Paulus, saudara, dia memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius, supaya Timotius sebagai pelayan Tuhan diperintahkan di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19, di sini dikatakan, ya kan? Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius supaya dia tuh memperjuangkan satu iman dan hati nurani yang murni. Lalu dikasih contoh, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Maksudnya tidak mau hidup dengan hati nurani yang murni. Karena itu kandaslah iman mereka. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, ya. Jadi rupanya saudaraku, hati nurani ada kaitannya dengan apa? Dengan iman. Ya saudaraku, dengan iman. Kalau kita menolak hidup dengan hati nurani yang murni, maka iman kita ini akan kandas. Maksudnya begini saudara, kalau kita dengar suara hati nurani yang memberikan perintah buat kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya,
maka iman kita ini bisa kandas. Sebaliknya juga gini, ada lagi sini kata-kata yang saudara gini. Ya, kalau Tuhan tidak pernah perintah kita melakukan sesuatu, tapi kita lakukan yang di dalam ini, saudara, ya kan, yang di dalam kita ini jadinya kempes. Kalau kayak bantu kempes, hilang, tiba-tiba nguap sukacitanya ada tuduhan, rasa salah gitu. Nanti saya akan jelaskan saudaraku tentang, jadi pentingnya nih namanya hati nurani ini sebenarnya tuh apa? Saya mau jelasin lagi tentang hati nurani. Hati nurani itu adalah alat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membedakan antara kebenaran ya dengan kesalahan. Ini benar, ini salah. Itu hati nurani, saudaraku. Nah, hati nurani adalah signal dari Tuhan yang berkata, Tuhan ngomong, ini loh jalannya. Ini loh jalannya. Berjalan ke sini. Itu hati nurani. Jadi seperti GPS, saudaraku, untuk zaman sekarang seperti GPS atau kompas buat jiwa kita. Ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya kan? Saat perilaku kita mengarah ke satu jalan, lalu hati nurani kita menuju ke arah jalan yang lain, bertentangan nih, maksudnya kita mau hidup bertentangan dengan hati nurani, maka pasti jantung kita, heartbeat kita berdetaknya kuat. Saudara, saya mau jelasin apa yang membuat Adam dan Hawa bersembunyi ketika mereka makan buah. Saudara, hati nurani. Ya kan saudaraku? Apa yang membuat Raja Daud berseru, kasihani aku Tuhan? Hati nuraninya. Apa yang menyebabkan istri Pilatus, dia menulis, jangan apa-apakan orang benar ini. Yesus ini kok dia buat apa-apa. Itu hati nurani yang dia mimpi. Saudara, Yudas Iskariot bisa berteriak di dalam kegelisahannya. Setelah dia menjual Yesus, setelah mengkhianati Yesus, dia berkata, aku telah mengkhianati orang yang tidak bersalah. Apa yang menyebabkan dia bicara? Hati nurani. Saudaraku, Petrus menangis setelah menyangkal Yesus 3 kali. Itu hati nurani. Saudara, kalau orang hidup dengan hati nurani yang murni, maka dia akan bisa tidur tenang di tengah bunyi halilintar dan badai. Hati nurani yang murni dan tenang adalah tuh seperti benteng yang kuat. Saudara, di masa krisis ini, di masa pandemi ini, di masa pergumulan atau peperangan kita. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang bergumul dan berperang melawan suara hati nurani mereka. Di mana Tuhan sudah berkata, stop, berhenti, bertobat, tinggalkan. Saudaraku, beberapa orang berusaha untuk membungkam suara hati nuraninya dengan apa? Dengan minum obat penenang supaya tenang. Saudaraku, supaya diam. Tapi ketika mereka bangun tidur, apa yang terjadi? Mereka menjerit lebih keras lagi. Yang lain membungkam suara hati nurani dengan apa? Dengan narkoba, minuman alkohol, kemarahan, kekerasan. Saudaraku yang Kristus, hari ini pesannya saudaraku di menara doa, ya, kalau kita tidak mendengarkan hati nurani kita, kita sedang menghancurkan jiwa kita sendiri. Kita sedang menghancurkan damai sejahtera dan sukacita. Suara Tuhan akan tinggalkan kita. Dan itu akan berakibat kepada apa? Imun sistem kita itu menurun, bisa menghancurkan kesehatan, keuangan kita, bisnis, karir, keluarga, anak-anak, bahkan apa? Akhirnya jiwa kita. Tapi kalau kehidupan kita di dunia ini akan menjadi surga kalau kita mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Katakan amin saudara. Katakan amin. Bapa, ku persembahkan
tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Jadi Rasul Paulus itu dia menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita mentaati suara hati nurani kita, maka iman kita akan bertumbuh. Saudara, bukan cuma kita pelihara iman kita, tapi iman kita akan bertumbuh. Nah, kita harus tahu, saudara, hati nurani itu adalah bagian dari roh. Roh itu ada 3 unsur ya. Hati nurani, ya, pertama hati nurani. Yang kedua itu adalah intuisi. Jadi sebenarnya kita bisa ngerti perasaan Tuhan itu apa, nangkep gitu. Yang ketiga namanya fellowship atau persekutuan. 3 unsur. Coba ikutin saya. Katakan bersama-sama dengan saya. Hati nurani. 1, 2, 3. Hati nurani. Yang kedua namanya intuisi. 1, 2, 3. Intuisi. Yang ketiga adalah fellowship. Fellowship. Jadi roh itu 3. Saudaraku Yesus Kristus. Ya, 3. Hati nurani, intuisi. Untuk bisa nangkep gitu loh. Oh, ini perasaan Tuhan. Ya kan? Yang ketiga adalah persekutuan. 3 unsur ini saudara itu saling berkaitan sebenarnya. Saling berkaitan. Nah, untuk orang-orang dunia atau orang yang belum diselamatkan. Nah, yang namanya intuisi sama fellowship ini enggak ada. Cuma berfungsi sedikit yang namanya hati nurani. Saudaraku, hanya ya, sedikit hati nurani. Jadi dampaknya apa? Mereka tuh enggak bisa ngerti kehendak Tuhan. Ya, mereka nggak ngerti kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa? Karena mereka nggak bisa fellowship dengan Tuhan. Makanya pada waktu seorang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara, maka Alkitab katakan saudara, dia adalah jadi ciptaan yang baru. Kalau Yehezkel 36 ayat 26 itu katakan begini, saudaraku, ya kan? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, hati yang baru dan roh yang baru. Jadi artinya roh yang mati. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Bukan berbuat dosa. Jatuh dalam dosa. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah terpisah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Sehingga manusia tidak bisa bersekutu lagi. Ya, fellowshipnya hilang. Intuisinya karena tidak bersekutu, tidak berbicara. Gak ngerti. Saudaraku, cuma dapatnya hati nuraninya aja. Tapi standar hati nuraninya cuma standar benar salah. Saudaraku Yesus. Tapi kalau ketika seorang itu bertobat, Tuhan akan berikan, dia hidupkan lagi rohnya. Sehingga dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Dia punya kerinduan akan hadirat Allah. Dia suka akan firman Allah. Dia baca firman Allah, begitu hidup. Saudaraku Yesus Kristus. Lalu dia akhirnya mengerti, ada intuisi. Tahu perasaannya Tuhan. Nah, hati nuraninya itu hidup. Dihidupkan, disegarkan, dimurnikan. Itu unsur daripada roh. Makanya, semata kalau kita bisa diselamatkan. Kita bisa kenal Yesus. Itu semata-mata karena apa? Inisiatif Allah. Itu karena anugerah. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Jadi, fungsi yang paling mencolok dari roh sebenarnya itu hati nurani. Saudaraku. Oleh sebab itu hati nurani merupakan bagian yang paling penting dari roh. Saudaraku. Karena begini. Saudaraku. Saudara dan saya bisa berdoa. Bisa menyembah. Itu karena kita punya hati nurani yang murni. Sebelum hati nurani ini dimurnikan. Sulit buat kita doa dan nyembah masuk. Makanya perlu darah Yesus. Perlu ya namanya kalau ada rasa. Ada cemar hati nuraninya.
hilang sukacita. Istilah kalau bantu yang di dalam tuh kempes. Kok gak lesu, gak ada semangat. Nah ini yang saya mau ngomong. Jadi hati nurani itu penting untuk doa. Roma 8 ayat 27 di sini katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi untuk bisa datang ke Allah, bersekutu dengan Allah, berdoa, saudara dan saya harus kudus, harus bersih. Apa? Hati nuraninya. Kita udah terbiasa nih tiap hari. Kalau mau ketemu orang, saya mau datang ke rumah orang, cuci tangan dulu Pak ya. Di depannya udah siapin cuci tangan pakai sabun. Dia udah siapin juga untuk pelindung wajah. Ya kita pasti pakai masker. Suruh cuci tangan. Kemana kita suruh cuci tangan? Saudara masuk ke ruangan gereja yang buka, cuci tangan. Itu bagus sekali ya. Untuk apa? Supaya enggak kena corona atau nularin. Tapi Alkitab bilang, saudaraku, bicara tentang tangan bukan cuma bersih, enggak ada kuman, tapi perbuatan tangan kita pun harus bersih. Katakan amin saudara. Yang kedua, hati juga harus bersih. Supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Saudaraku, kepekaan kita menangkap isi hati Tuhan atau intuisi sangat ditentukan oleh persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh apa? Hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Saudara pernah gak ngerasa ketika hatinya nuraninya cemar, hilang sukacita? Karena yang di sini ngomong kita harus begini, tapi kita lakukan begitu. Langsung di sini rasanya nggak damai. Saudara langsung berdoa, atau saudara sebagai hamba Tuhan melayani, bisa nggak? Nggak ada kuasanya, nggak ada kuasanya. Saudara Kristus. Jadi ini penting harus kita tahu bahwa peranan hati nurani itu sangat penting. Karena gini saudara, dari hati nurani yang murni kita bisa bersekutu dengan Allah. Dari bersekutu dengan Allah kita bisa mengerti kehendak Allah. Pada waktu kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa bicara apa yang Tuhan mau. Kita bisa bekerja atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat itulah hidup kita adalah hidup yang berbuah lebat. Itu peranan hati nurani. Gimana caranya sih hidup dengan hati nurani yang murni? Pertama saudara, kita bisa hidup dengan hati nurani yang murni dengan bergaul dengan Roh Kudus. Ini menara doa seperti ini harus dipakai, bukan cuman untuk minta Tuhan sembuhkan saya, minta Tuhan tolong saya. Boleh, dan memang Tuhan mau menolong kita. Tapi saudara bisa pakai, saudaraku, menara doa ini untuk bisa sama-sama membangun satu keintiman dengan Roh Kudus. Saudaraku, keintiman dengan Roh Kudus. Jadi siapkan waktu, tetapkan waktu tertentu untuk Tuhan. Jadi ada 3T kalau mau bergaul dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus. Time, kita perlu siapin waktu, waktunya harus tertentu tepat. Makanya menara doa ini kita bikin jamnya 18.45. Tepat tiap hari. Kita siapkan seperti kayak fasilitas atau wadah buat saudara. Ambil waktu 1 jam, 10 menit, sekarang 70 menit ini. Ya kan, untuk saudara mau bersama dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya memiliki hati nurani yang murni. Kalau hati nurani murni, kita punya sinyal. Saudaraku, kita punya baterai. Mudah banget nangkep signal dari surga. Pesan dari surga itu apa? Kalau setiap saat saudara dapatkan pesan Tuhan. Saudara dapat firman-firman rema. Tuhan yang berbicara secara pribadi di dalam batin saudara. Saudara kenal benar apa yang harus saudara katakan, apa yang harus saudara buat, apa yang harus saudara pilih dan putuskan. Itu dari Tuhan sendiri. Di sini Tuhan yang bicara. Saya yakin
Saya yakin dan percaya, walaupun ada badai, kita bisa berjalan di atas badai. Yang percaya katakan amin saudara. Tuhan ini kan, ini kunci sana. Kunci sana, bergaul, siapkan waktu. Yang kedua adalah apa saudara? Waktu saudara sama Tuhan, curahkan. Makanya dalam masa-masa menara doa, kadang saya berikan saudara kesempatan, ayo bahasa roh. Ayo bicara sama Tuhan. Curahkan isi hatimu apa. Kadang-kadang Tuhan, nanti saya akan jelaskan saudaraku. Pada masa itu kita kadang-kadang ada teguran. Kita tidak ngomong jahat. Kita ngomong yang baik kok, kita berbuat yang baik. Tapi Tuhan tidak mau kita ngomong itu. Tuhan tidak mau kita berbuat yang itu walaupun itu baik. Nanti selalu saya jelasin. Saudara, gak mau, dampaknya apa? Yang di sini kayak ada tuduhan, hilang sukacita. Waktu curhat, kita ngomong Tuhan berikan aku damai sejahtera sukacitamu. Itu untuk memurnikan kembali hati nurani kita. Katakan amin saudara. Lalu kalau saudara sudah bisa bicara sama Tuhan, Tuhan aku khawatir loh. Aku takut untuk masa depan anakku, untuk studi anakku Tuhan. Gimana ke depannya? Gimana untuk bayar ini, bayar itu? Tuhan saya khawatir dengan karirku. Gimana dengan setelah pensiun Tuhan? Mungkin beberapa dari kita khawatir, apa setelah kuliah aku bisa kerja apa sekarang? Dan lain sebagainya. Saudara di masa itulah. Saudara boleh datang, siap bergaul dengan Roh Kudus. Saudara omong apa yang saudara khawatirkan dan percaya dia. Time, talk, and trust. Coba ikutin saya bicara 3T. Satu dua. Time, talk, and trust. 3 kali ini. Setiap hari. Setiap hari saya buat. Karena prinsipnya begini. Kita dapat air bersih dan murni kalau kita berada dekat dengan sumber mata air. Kalau kita juga bisa punya hati nurani yang murni setiap hari. Kalau orang yang hati nurani murni, dia tulus kok. Dia rendah hati pasti. Dia sederhana aja. Dia gak ngomong yang meninggi-ninggi deh. Untuk orang kasih jempol, gak cari prestise, gak cari popularitas. Saudara, nggak cari untuk pleasure, kesenangannya sendiri. Saudara, dia juga nggak cari untuk cari untung, position. Di sini 3P, enggak. Ini seorang hati nurani. Bagaimana Tuhan dimuliakan lewat hidup saya. Wah keren banget ini. Ini yang saya gumulkan saudara, saya doa. Saya mau. Karena kalau nggak hidup dengan hati nurani murni, kita nggak bisa sampai garis akhir, nggak kuat. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang kedua, ini yang kedua yang saya mau sebenarnya kalau misalnya ini besok saya akan lanjutkan tentang apa yang kedua untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi saudara dekat dengan sumbernya. Saudara, sumbernya itu apa saudara? Roh Kudus dan firman hadirat Allah. Itu sumber air kehidupan. Yang kedua, sejak awal ketika manusia diciptakan oleh Allah. Ya kan waktu Allah ciptakan manusia dari debu dan tanah, dia hembuskan. Dia beri nafas hidup, manusia hidup. Tapi Tuhan juga setelah dia ciptakan manusia, Tuhan kasih manusia apa? Sediakan apa? Makanan. Makanan apa yang harus dimakan? Ya, biji-bijian. Tapi Tuhan ada perintah khusus sebenarnya. Saudara, makanan untuk apa? Saudara kita makan. Bukannya cuma untuk hidup supaya kita bisa eksis. Itu Tuhan. Oh, kamu eksis, kamu ada. Kita ada makan dari makanan. Coba lihat sini. Kita ini eksis dari apa yang kita makan. Nah Tuhan siapin makan dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Setelah dia ciptakan manusia saudaraku. Dia bilang begini, Tuhan berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku, Tuhan melarang supaya agar Adam dan Hawa makan aja semua.
Tapi saudara tahu nggak? Yang dirindukan Tuhan adalah apa? Adam makan apa? Buah dari pohon apa? Kehidupan. Dia tungguin, dia gak sebut itu nama itu. Cuma dia bilang, semua boleh dimakan. Tapi dia rindu, Adam gak makan biji-bijian aja yang untuk perut. Tapi dia tunggu kapan Adam makan buah pohon kehidupan. Tapi yang dimakan adalah apa? Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Wah, dimakan itu. Tuhan bilang, kalau pada hari kamu makan, seketika itu juga kamu mati. Tapi waktu Adam makan, Hawa makan, mati tidak? Mati. Mati apanya? Rohaninya. Kan kematian dimulai dari kematian rohani. Yang kedua kematian tubuh. Yang ketiga baru kematian kekal. Terbuang ke neraka. Saudaraku, Adam dibilang jatuh dalam dosa, bukan berbuat dosa dia. Orang yang jatuh. Jadi artinya berubah jadi manusia berdosa. Nah disinilah saudaraku, makanya Adam tidak punya persekutuan. Tidak punya apa. Tuhan ingin dari pelajaran ini saudara. Besok kalau Tuhan kehendaki saya akan detailkan. Tapi poin yang saya mau ngomongkan tentang gini. Begini saudara. Yang saya mau sharingkan begini. Jalan hidup kita sebagai orang Kristen ya di hadapan Tuhan bukan masalah baik dan jahat. Bukan masalah baik dan jahat, tapi masalah apa? Kehidupan yang ada dalam kita. Waktu saya masih baru Kristen, saudaraku tahu apa? Saya tuh selalu berusaha untuk menjadi orang yang benar deh. Terus kalau saya lihat di persekutuan doa atau di gereja, saya lihat ada orang-orang yang gak beres. Ngomongnya gak beres. Cara hidupnya gak beres. Langsung saya datengin. Langsung saya tegur itu dia. Sampai satu hari saudara, akhirnya saya ini kok banyak orang gak suka sama saya. Sementara saya tegur mereka. Merekanya bukannya berubah. Malah mereka jadi benci saya. Waktu selesai saya tegur mereka. Bukan yang di dalam ini ada sukacita. Malah di sini jadi kempes. Oh tanda, ini artinya apa? Ini artinya apa? Saya hidup dengan apa? Makan buah apa? Bukan buah kehidupan. Tapi buah apa? Baik dan jahat. Benar salah. Saya hidup benar salah. Oh ini gak benar nih. Tegor. Koreksi. Terus. Tapi gak ada perubahan. Sampai Tuhan tuh ajar saya saudaraku. Bahwa kamu tuh hidup bukan di luaran. Bener kelihatan di luaran. Tapi Tuhan mau tentang yang di dalam ini. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan, kalau Tuhan memberi kita perintah dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, disitulah baru namanya kita sedang makan buah pohon kehidupan. Disitulah kita hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah perintah kita untuk tegur, untuk bicara, untuk lakukan ini dan itu, sekalipun itu baik, sekalipun menurut mata aturannya benar, kalau yang di dalam ini kempes, kok gak ada sukacita, gak ada rasa hilang sejahtera, hilang damai, hilang sukacita. Itu perlu pemberesan. Itu namanya hati nuraninya cemar sering. Saya lagi sedang mau ajak saudara belajar ke naik level yang bagus. Karena kekristenan bukan soal salah benar di luar. Tapi kekristenan bicara tentang kehidupan yang di dalam. Yang mengerti katakan amin. Prinsip hidup kita bukan berdasarkan standar baik jahat. Standar hidup kita adalah apa? Kehidupan atau kematian. Kalau di dalam kita ada kehidupan, di dalam kita akan bersemangat, ada sukacita. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Jika kehidupan di dalam ini kering, kok jadi kering, jadi kosong, kok gak ada urapan.
Maka tidak peduli itu perkara salah atau benar, urusannya salah atau benar, kita harus cepat-cepat ngaku dosa sama Tuhan. Mohon ampun. Makanya kadang-kadang saudaraku, saya tuh kadang-kadang suka refleks. Saudaraku, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Saya udah kenapa? Bukan saya lagi sedang buat salah. Kadang-kadang apa yang saya kadang-kadang, waduh ini gak tepat. Saya kasih contoh begini. Saya tadi sudah kasih contoh. Yang saudaraku, kita negor orang yang gak benar. Tetapi kalau kekuatan yang di dalam, urapan yang di dalam, sukacita yang di dalam, itu terus melemah. Sementara kita bicara terus negor, nasihati, ngomong terus, yang di dalam makin lemah, makin gak ada kekuatan, gak ada power di dalamnya. Saudaraku, kalau gitu, balik ke rumah, mau gak mau kita harus ngomong, aku sudah salah. Aku seharusnya gak ngomong kayak gitu. Jadi di sini persoalannya bukan soal baik atau jahat. Tapi yang di dalam harus ada apa? Ada kehidupan. Apakah Tuhan perintah gak kita ngomong itu? Saya suka dengan pendeta kami, gembala pembina kami Pak Niko, saudaraku. Selalu bicara. Kalau Tuhan gak suruh saya omong, saya tuh gak mau ngomong. Tapi kalau Tuhan suruh saya omong, walaupun perkataan saya akhirnya jadi kontroversi, saya tetap omong. Wah, ini yang membuat urapan umur sudah saya masih mau dipakai. Contoh lagi saudara, saya kasih contoh lagi tentang hidup dengan hati nurani yang mulia. Karena ini penting, yang di dalam, bukan yang di luaran. Hati nurani kan di dalam. Makanya Paulus bilang, aku tuh tidak menghakimi diriku sendiri. Aku juga gak dihakimi oleh manusia. Yang menghakimi aku tuh Tuhan. Itu artinya apa? Saya tuh gak pusing dengan pendapat orang. Dan aku juga gak menghakimi diriku dengan luaran yang aku buat. Tapi yang di dalam ini, Tuhan suruh atau tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, saya lakukan. Hati nurani saya murni. Kalau Tuhan suruh, saya tidak lakukan. Ini cemar. Kalau Tuhan tidak suruh, saya lakukan walaupun itu baik. Cemar hati nurani ini. Poinnya sana. Besok kita akan dalami tema ini kalau Tuhan kehendaki. Tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi saudaraku yang sebristus. Saya kadang-kadang kasih contoh. Contoh nih dalam kehidupan saya sehari. Kita lah, mungkin saudara pernah ngalamin juga. Kita lihat ada orang memerlukan bantuan. Karena tidak ada yang bantu. Dia udah kepepet. Dan dia juga udah minta tolong sama kita. Saudaraku. Kayaknya saya ini harus bantu. Sekalipun saya lihat saudaraku. Bahwa ini besar banget duitnya. Entah gimana ini. Tapi saya cuma kesian. Ya udahlah ini kawan udah lama. Gimana lagi. Saya bantu. Setiap kali saya bantu. Yang di dalam tuh hilang sukacita. Mestinya kan bantu orang ada sukacita. Betul gak saudaraku? Nah rupanya untuk hal yang ini Tuhan gak mau saya bantu. Wah saya harus sering gitu. Dan ujungnya ya iya sudah ada ceritanya. Rupanya ini orang cuma menipu aja. Dan semua akhirnya kerugiannya cukup besar buat saya dan keluarga. Saudara kadang-kadang itu makanya kita jadi Kristen bukan cuma sekedar Kristen. Kita harus naik ke level bukan soal benar salah. Lakukan apa yang benar dilihat orang. Tapi yang di dalam tuh kita makan buah kehidupan. Kalau kita makan buah kehidupan artinya Tuhan, kita tahu ini Tuhan suruh. Makanya kalau hati nurani murni kita bisa bersekutu sama Tuhan. Kalau bersekutu kita ngerti perasaan Tuhan. Lalu kita lakukan itu. Maka makin murni lagi. Ketika kita mulai kedagingan mulai masuk. Hilangnya kontak kita sama Tuhan. Hilangnya sinyal kita. Maka akhirnya kadang-kadang keputusan diri sendiri ini. Yang akhirnya menimbulkan apa saudara? Perbuatannya benar, ngomongnya benar. Tapi yang di dalam kempes. Itu gak ada nilai jadi.